Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Oktaviani, NPM 1821031107, ingin memberikan materi pelajaran biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa itu biologi? Biologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal tentang kehidupan di bumi, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, serta lingkungan tempat hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertumbuhan ukuran makhluk hidup karena pertumbuhan jumlah sel dan pembesaran sel-sel tubuh yang tidak dapat balik. Pertumbuhan mengakibatkan tubuh menjadi lebih besar dan lebih berat. Yang kedua ada perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan bentuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup. Perkembangan ditandai dengan mulai berfungsinya alat-alat perkembangbiakan. Selanjutnya, pertumbuhan pada tumbuhan. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam proses hidupnya. Proses ini dimulai dari sebuah biji kecil yang mungkin ukurannya tidak lebih dari ujung jari kita. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuh dipengaruhi oleh faktor luar seperti air, udara, dan cahaya matahari, serta faktor dalam berupa hormon tumbuhan dan sifat genetik. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat diukur dengan alat busur auxanometer. Proses pertumbuhan hanya berlangsung di bagian-bagian tertentu yang mengandung sel-sel meristem, misalnya pada ujung akar, ujung tunas, dan kambium pembuluh. Pertumbuhan primer terjadi sebagai pembelahan sel-sel meristem apikal. Meristem apikal terdapat pada kuncup ujung atau terminal, kuncup samping atau aksila, dan ujung akar. Pertumbuhan primer terjadi pada embrio dan bagian ujung dari pertumbuhan seperti ujung akar dan ujung batang. Berdasarkan aktivitasnya, daerah pertumbuhan pada akar dan batang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Daerah pemanjangan berada di belakang daerah pembelahan. Bagian belakang dari daerah pertumbuhan adalah daerah diferensiasi. Sel-selnya mengalami diferensiasi membentuk rambut akar, daun muda, atau tunas samping. Berbeda halnya dengan pertumbuhan primer yang memanjang. Pertumbuhan sekunder mempunyai arah melebar. Pertumbuhan merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Kambium umumnya dijumpai pada akar dan batang tumbuhan dikotil. Kambium akan membelah ke arah dalam membentuk xilem dan membelah ke arah luar membentuk plum. Kambium gabus terdapat pada kulit batang tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat diamati pada pertumbuhan organ-organ seperti biji, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama ada biji. Pertumbuhan pada tumbuhan diawali dari biji. Bentuk, ukuran, dan struktur biji bervariasi. Biji memiliki 3 bagian, yaitu biji inti, tali pusar, dan kulit biji. Biji dapat mengalami masa tidak aktif akibat air dan biji yang rendah, yaitu sekitar 5-10%. Dormansi pada biji dapat dilihat pada kulit biji yang keras yang menghalangi penyerapan air dan oksigen pada kondisi tertentu yang memungkinkan biji untuk tumbuh. Biji akan mengakhiri masa dormansinya dan mulai berkecambah. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan bagian biji lainnya untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Yang selanjutnya akar. Munculnya akar lembaga pada saat perkecambahan merupakan tanda dimulai pertumbuhan pada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air. Akar tumbuhan berfungsi untuk memperkuat berdirinya tubuh tumbuhan, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, mengangkut air dan unsur hara ke bagian tumbuhan yang memerlukannya, dan sebagai tempat penyimpangan cadangan makanan. Yang selanjutnya ada batang.
Batang tumbuhan selalu memiliki buku dan ruas. Batang selalu mengalami pertumbuhan pada bagian ujungnya dan membentuk percabangan ke arah samping. Bertambahnya umur tumbuhan membuat batang terus tumbuh menebal akibat aktivitas kambium yang menghasilkan selapis demi selapis xilem sekunder. Batang tumbuhan berfungsi untuk mendukung bagian daun, bunga, buah, dan biji. Batang juga merupakan jalan pengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah ke bagian daun dan dari bagian daun ke bagian tumbuhan lainnya. Kadang juga batang menjadi tempat penimbunan cadangan makanan. Yang keempat ada daun. Daun lembaga merupakan daun pertama pada tumbuhan. Tanda awal akan adanya pembentukan daun adalah timbulnya tonjolan yang disebut bakal daun di dekat permukaan meristem apikal. Daun merupakan organ vegetati pada tumbuhan yang biasanya berbentuk pipih, berwarna hijau, dan merupakan tempat utama terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya bunga dan buah. Sesudah akar, batang, dan daun terbentuk pada tumbuhan mulai membentuk bunga, buah, dan biji yang bertujuan untuk melestarikan jenis dan melengkapi daur hidupnya. Bunga merupakan modifikasi dari tunas. Setelah terjadinya penyerbukan dan pembuahan, perhiasan bunga dan benang sari biasanya akan layu, gugur, dan diikuti dengan mengeringnya putih. Buah merupakan hasil perkembangan dari bakal buah yang mengalami spesialisasi sebagai suatu wadah bagi biji. Bagi tumbuhan, buah berfungsi untuk melindungi biji, membantu penyebaran biji, dan kadang-kadang juga merupakan faktor yang menentukan dalam perkecambahan biji. Perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan pada makhluk hidup adalah suatu proses menuju kedewasaan. Perkembangan pada tumbuhan ditandai dengan mulai berfungsinya alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang sejenis dengan induknya, sehingga terjadi kelangkaan dan kepunahan jenis tumbuhan tersebut. Yang materi selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibedakan menjadi faktor dalam dan faktor luar. Yang pertama, faktor dalam. Faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan meliputi faktor hereditas, hormon, tumbuhan, kalin, dan florigen. Yang kedua ada faktor luar. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan antara lain unsur hara, suhu, kelembapan, dan cahaya. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.